Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ya teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin menanyakan kabar teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semua senantiasa diberi kesehatan dan kelimpahan keberkahan ya teman-teman, sehingga tetap semangat bahan yang mungkin sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama dan keyakinan masing-masing. Mari saya antarkan berdoa dimulai. Berdoa cukup? Ya. Mungkin langsung saja presentasi akan saya mulai. Izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Nggih, saya langsung saja nggih. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif berbagi pengalaman. Untuk profil, nama saya yaitu Beta Herlina Liderita, biasa dipanggil dengan Beta. Saya lahir 34 tahun yang lalu di bulan ketiga pada tanggal 31. Kemudian unit kerja saya yaitu saya di SD Negeri 3 Kerakitan Bayat. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Langsung saja. Di sini tentang budaya positif, koneksi antar materi dari modul pertama sampai modul keempat, ya. Nah, yang pertama, Ki Hajar Dewantoro mempunyai pemikiran yang sangat luas, sangat bagus, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya dan tinggi-tingginya. Adapun menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pada umumnya maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dalam dunianya. Nah, sebagai pendidik, kita harus senantiasa dapat memberikan contoh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik.
Adapun hal-hal positif yang telah dipelajari dalam terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara itu merupakan pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak-anak. Semua itu didasarkan pada kodrat alam serta kodrat zaman. Menghamba pada anak merupakan memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan dan olah karsa. Pemikiran positif ini dapat dilihat pada beberapa budaya di daerah sekitar lingkungan kita yang dapat kita terapkan untuk peserta didik melakukan olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Pendidikan adalah taman bermain. Ini adalah pada dasarnya kodrat anak itu adalah bermain. Pemikiran ini sangat bagus ya, karena memang anak-anak itu ya bermain ya belajar. Belajarnya itu bermain. Nah, di sini pendidikan pada anak juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Agar semua dalam mengikuti perkembangan zaman, ini khususnya dalam perkembangan teknologi ini dapat berjalan dengan baik. Adapun terkenal dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ya Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Trilogi ini bisa diterapkan oleh pendidik atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Teman-teman, apakah share screen saya terlihat? Gelap itu Bu Beta, share screen-nya. Sudah terlihat belum? Nah, sekarang sudah, Bu. Sekarang sudah. Lanjutkan ya. Nah, untuk pemikiran tentang trisentra pemikiran pendidikan, pemikiran positif tentang trisentra pendidikan ini terwujud dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Untuk mencapai hal tersebut, maka kita telah mempelajari adanya nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai dari guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif,
dan berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak ada menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dengan kita mempunyai modal, nilai, dan peran guru penggerak, maka kita diharapkan dapat membentuk siswa atau murid kita agar menjadi peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini sangat ditanamkan ketika para siswa dapat mempunyai akhlak yang mulia. Insya Allah segala tindak tanduknya itu dapat berperilaku baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada mandiri serta bernalar kritis dan gotong royong. Nah, dengan adanya tersebut maka dapat dibuat visi untuk sekolah kita seperti itu. Nah, visi yang telah dibuat itu kita kenal dengan teori IA, yaitu dengan teori inquiry apresiatif yang dikenal dengan strategi Bagja. Strategi Bagja yang telah kita buat itu mempunyai 5 langkah penting, yaitu yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini agar dapat tercipta masalah yang dihendaki. Kemudian yang kedua ada ambil pelajaran atau discover. Yang selanjutnya ada gali mimpi atau dream. Dan yang keempat ada jabarkan rencana atau desain. Dan yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, dengan adanya teori Bagja tersebut, maka kita dapat menciptakan budaya-budaya positif yang akan dapat dilaksanakan untuk kelas kita. Nah, di situ dengan adanya itu kita dapat mengenal 5 posisi kontrol. Sebelum itu, untuk budaya positif yang kita inginkan ini agar dapat tercipta suasana yang kondusif, dari budaya positif itu dibutuhkan beberapa tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu kita perlu membuat atau dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi anak. Itu maka dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang telah ditanamkan, maka dapatlah tercipta suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang akan dilakukan atau yang telah disepakati bersama itu nanti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat penting ya. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan bagi siswa.
Kebutuhan bagi siswa itu meliputi apa saja, yaitu meliputi bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian ada lagi kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian selanjutnya ada kebebasan memilih. Jadi siswa bebas memilih mana yang baik bagi dirinya, mana yang mampu untuk dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu ada kebutuhan merasa senang. Apabila telah merasa senang, maka pembelajaran yang akan dilakukan atau yang akan dirasakan di dalam kelas, dalam waktu pembelajaran untuk kesehariannya, maka akan tercipta rasa aman dan nyaman seperti itu. Nah, untuk itu semua perlu dibutuhkan sebuah dukungan dari guru, sebuah pengawasan dari guru, di mana guru nanti akan berkedudukan sebagai pengontrol, yaitu ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu kita sebagai guru bisa saja menempati posisi Halo, sebagai Bu Beta, mohon maaf Bu, share screen-nya nggak kelihatan Bu, gelap. Bu Beta, maaf, nggih. menyela sebentar. Nggih. Biar di share screen Ya. kan Pak Taufik aja Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan, nggih. Bu, silahkan. Untuk 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama itu bisa sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini kalau bisa ya untuk kita hindari. Tapi ketika memang itu sudah dibutuhkan, ada masalah yang memang harus diselesaikan dengan cara seperti itu, ya kita harus memposisikan sebagai solusinya, tidak apa-apa. Nah, yang kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini pembuat orang merasa bersalah ini sebaiknya juga kita hindari, karena apabila ada yang merasa bersalah itu kurang nyaman seperti itu. Untuk yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini saya sebagai guru pengajar kelas bawah itu memang sering sebagai teman ya. Jadi mereka seperti kadang ada beberapa yang memang lebih nyaman bercerita tentang kegiatannya, tentang dirinya kepada gurunya daripada kepada temannya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau ini berfungsi bagaimana memantau apakah siswa-siswa atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau pembelajaran-pembelajaran yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan yang merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk fungsi posisi kontrol guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, ini adalah merupakan sebuah posisi kontrol yang sangat ideal ya, karena di sini
dengan posisi manajer ini, segala permasalahan dengan melibatkan murid menyelesaikan permasalahan tersebut, melakukan melalui langkah-langkah segitiga restitusi itu sangat luar biasa karena dari kita menanyakan masalah bagaimana, kemudian pendekatan, terus kemudian solusinya seperti apa, seperti itu. Nah, dengan semua itu maka dapat kita menyusun sebuah rancangan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif yaitu tentang keyakinan kelas. Lanjut, Pak. Pak Taufik. Slide selanjutnya mungkin Bapak. Ini. Ya. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan rancangan aksi nyata, ya. Rancangan aksi nyata tentang judul modul yaitu budaya positif. Di sini latar belakang dari rancangan aksi nyata saya adalah di mana pandemi COVID-19 ini yang memaksa anak untuk melakukan PJJ atau daring sehingga budaya positif yang sudah terbentuk sebelumnya ketika belum ada COVID itu harus dibentuk ulang kembali pada saat diadakannya PTM terbatas ini. Karena banyak sekali pembiasaan yang telah dilakukan itu karena tidak tatap muka, ya banyak sekali yang lupa, banyak sekali yang menyeleweng seperti itu. Nah, dalam hal ini, guru dan murid perlu memulai kebiasaan baru yang disesuaikan dengan keadaan serta perlu juga melakukan pengembangan budaya positif yang sesuai agar anak lebih aman dan nyaman dalam penerapan PTM terbatas. Nah, dari latar belakang tersebut, saya akan melakukan rancangan aksi nyata untuk menjalankan budaya positif yang akan dibentuk di sekolah kami. Adapun tujuan dari rancangan aksi nyata saya ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah melalui disiplin positif dengan melalui kesepakatan kelas. Nah, kemudian dari situ yaitu ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya yaitu dengan bukti dokumentasi bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan itu berjalan dengan lancar, baik berupa foto maupun berupa video. Nah, untuk lini masa tindakan, yang pertama yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi rancangan aksi nyata yang akan dibuat ini kami konsultasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mensosialisasi dengan teman sejawat atau dengan rekan sejawat dengan seluruh warga sekolah begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kesepakatan kelas dengan siswa. Itu nanti dapat dilakukan dengan berbagai hal yang membuat mereka menyepakati apa nanti budaya-budaya positif atau pembiasaan yang baik atau kebajikan-kebajikan apa yang dapat dilakukan di kelas setelah
lama tidak berjumpa setelah pembelajaran itu hanya melalui daring, karena ya memang karena di zona kami, di daerah kami itu seringnya zona merah seperti itu. Jadi ketika yang lain sudah diperbolehkan atau diizinkan masuk pertemuan tatap muka terbatas pun di tempat kami masih zona merah, maka di tempat kami juga sangat jarang sekali adanya PTM gitu. Jadi seringnya hanya dengan tatap muka, dengan daring, maaf. Kemudian untuk selanjutnya yaitu merefleksikan tindakan dalam menumbuhkan budaya positif. Dan selanjutnya yaitu mendokumentasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk selanjutnya dukungan-dukungan yang dibutuhkan yaitu di sini dukungan apa saja yang dibutuhkan yaitu dukungan dari tentunya dari kepala sekolah. Nah, yang kepala sekolah ini sangat dukungan dari beliau itu sangat kami butuhkan karena apa-apa yang akan dilaksanakan ketika tidak mendapatkan dukungan atau tidak mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah, itu juga nanti akan terasa berat dan tidak nyaman untuk dilakukan. Seketika itu baik gitu. Contohnya saja, saya pernah punya sebuah pengalaman dalam penerimaan siswa baru kemarin. Itu ketika ya memang seharusnya itu memang tidak diperbolehkan untuk tatap muka, tapi karena itu adalah hari pertama, hari sekolahku gitu ya, hari pertama, hari penerimaan siswa baru yang tadinya hanya mendapatkan 2 siswa, itu saya berpikir keras, bagaimana ketika nanti keberlanjutan sekolah ini kalau tidak diizinkan untuk tatap muka sekali saja untuk menarik atau meyakinkan kepada orang tua yang ibaratnya hendak menitipkan anaknya, hendak memasrahkan anaknya selama 6 tahun untuk digulawentah di situ dengan tidak berbicara langsung, itu sepertinya kurang. Itu ya Allah, rasanya terasa bagaimana itu berat sekali. Waktu itu saya memang waktu itu dibilang ngeyel ya memang ngeyel, tapi alhamdulillah ngeyelnya itu ngeyel positif. Ya saya terpaksa memasukkan walaupun hanya 35 menit dan alhamdulillah dengan keyakinan itu dengan getok tular alhamdulillah bertambah untuk yang mendaftar itu menjadi 8 siswa seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu teman sejawat. Nah, di sini juga perlu dukungan karena teman sejawat itu juga merupakan penyemangat kita. Juga kalau kita tidak didukung, tidak dibantu, tidak disemangati, bekerja sendirian itu lelah seperti itu. Kemudian juga dari siswanya tentunya itu sangat mendukung ya. Kemudian ada sarana prasarana dan serta orang tua dari murid seperti itu. Nah, next Pak. Nah, kegiatan yang pertama, next Pak. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dan sosialisasi. Nah, di sini apa fungsi konsultasi dan sosialisasi itu tentunya dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan umpan balik positif dalam rancangan program yang akan dilakukan. Nah, konsultasi yang saya lakukan itu yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Dengan Bapak Kepala Sekolah ini memohon izin yang pertama serta memaparkan apa saja yang akan dilaksanakan untuk mendapat dukungan. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi dengan rekan sejawat ini ya untuk mendapatkan dukungan juga dan umpan balik positif dalam rancangan program yang akan dilakukan.
itu nanti agar apa yang telah dibuat atau kesepakatan kelas yang telah dibuat itu tidak hanya menjadi kesepakatan kelas, tapi bisa menjadi kesepakatan sekolah seperti itu. Sama-sama dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyusunan keyakinan kelas. Next, Pak. Di penyusunan keyakinan kelas itu karena kami kelas bawah yang kondisinya memang ya hanya dikatakan kelas kecil seperti itu karena ya hanya 8 murid, itu ada satu anak yang ini yang kurang sebetulnya di sini kurang bisa menanggapi sesuatu pembicaraan seperti itu. Nah, di sini saya menyusun keyakinan kelas itu dengan cara berdiskusi bersama mereka. Apa yang akan menjadi keyakinan kelas yang akan dilakukan nantinya seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang menjadi keyakinan kelas 2 di SD Negeri 3 Kerakitan, yaitu yang pertama mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian ada mematuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga saling menghormati dan tolong menolong. Yang keempat ada memperhatikan pada waktu pembelajaran dan yang kelima disiplin waktu. Nah, keyakinan kelas 2 di SD Negeri Kerakitan yang mencintai lingkungan kelas atau sekolah ini dilakukan dengan yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi menanamkan bagaimana anak agar melakukan sebuah kebajikan, membuang sampah itu ya sesuai pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat, lingkungan tetap bersih sehingga terasa nyaman untuk pembelajaran dan juga terasa aman dari kuman penyakit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyirami tanaman dan merawat tanaman. Nah, di sana di tempat kami itu selain kondisi sarana prasarana ya itu tempatnya memang luas sekali seperti itu, tapi sangat sepi karena berada di tengah hutan seperti itu ya. Menurut saya hutan karena belakang samping-samping itu masih banyak pepohonan runggut dan liar seperti itu. Itu ya jadi kita sebagai kesepakatan keyakinan kelas itu agar dapat merawat, menyirami tanaman, agar kita dapat mencintai lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah kita agar dapat tercipta lingkungan yang asri seperti itu. Jadi setiap hari itu ada piket kelas untuk digilir walaupun hanya 8 siswa tapi digilir secara bergantian itu untuk menyirami tanaman dan mereka juga ada yang merawatnya dengan ya kalau ada daun-daun yang sudah kering seperti itu dibersihkan seperti itu. Dan kemudian membersihkan kelas atau membersihkan halaman, yaitu tadi dengan piket kelas secara bergantian. Kalau itu di kelas, kalau di halaman itu yang dilakukan kali ini baru yang sukarela. Jadi siapa yang mau, kalau saya menanamkan siapa yang mau mendapatkan sebuah kebaikan, itu ada halaman yang kotor, mari kita bersihkan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini mematuhi protokol kesehatan itu dengan memakai masker yang sesuai. Jadi mereka setiap hari memang karena kami di zona merah seperti itu, ya jadi sangat riskan juga apalagi mereka masih anak-anak. Kami selalu mengingatkan kalau memakai masker itu ya double masker. Kemudian ketika
setiap hari itu di tas harus ada sedia satu masker cadangan agar nantinya ketika alasannya terburu-buru lupa atau seperti apa, oh di tas itu sudah ada, jadi aman masih untuk bisa digunakan ya, meskipun untuk di kelas lain pernah menemukan beberapa yang lupa tidak bawa, di sekolah tetap menyediakan, tapi kami di kelas 2 khususnya memang menyepakati atau membuat keyakinan kelas untuk seperti itu. Jadi memakai double masker dan juga membawa cadangan masker setiap harinya ditaruh di anakan tas seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan sesuai dengan antrian. Nah, ketika mereka habis bermain sebelum masuk mulai pembelajaran, pokoknya ketika datang ke sekolah itu diperiksa, cek suhu dan sebagainya, kemudian akan masuk ke kelas itu ada budaya positif yaitu mencuci tangan sebelum masuk kelas dengan sesuai antrian. Jadi kalau tadi itu selain menjaga prokesnya dengan memakai masker double, di sini juga mencuci tangan merupakan pembiasaan yang baik dan yang memang harus dilakukan ketika untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Next. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas ini yang pertama, yang selanjutnya yaitu saling menghormati dan tolong-menolong. Ini dilakukan dengan yang pertama yaitu membiasakan masuk kelas berurutan. Dulu yang awalnya ketika sebelum COVID itu, ya masuk kelas itu kadang berebut, aku sih gitu. Saya dulu gitu. Pokoknya pengennya mereka cari tempat duduk itu yang dekat teman akrabnya seperti itu. Nah, kalau sekarang memang tempat duduknya sudah ada jarak, jadi diatur juga ketika mau masuk kelas itu ada pembiasaan berurutan, jadi sesuai dengan antrian. Kemudian di sini sesuai dengan antrian ini merupakan bentuk saling menghormati, yang mana apabila yang terakhir datang ya antriannya di akhir. Dulu ada cerita juga sih, ada yang badannya gede itu ya pengennya cepet-cepet aku stay gitu ya, tapi karena udah ada kesepakatan kelas maka ya harus diterima dengan lapang gitu. Kemudian yang kedua yaitu kami mempunyai keyakinan kelas yaitu memimpin doa secara bergantian. Jadi di sini sebelum dimulai pembelajaran maupun diakhiri pembelajaran ini ada kesepakatan kelas yaitu yang memimpin doa mereka itu secara bergantian agar tidak terjadi iren, tidak terjadi kecemburuan, keirian seperti itu. Masa itu terus yang mimpin doa seperti itu. Aku juga pengen dong seperti itu. Dan ini karena secara bergantian itu ya nanti dirasakan semua siswa itu selain melatih mereka untuk lebih percaya diri ya ada manfaat positifnya juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu menolong teman yang kesusahan. Misalnya yang sering dilakukan itu ketika ada ya pernah itu membersihkan kelas, lalalah teman piketnya nggak datang karena cuma sedikit jumlahnya. Kalau ya misalnya hari 2 ya nggak datang 1 seperti itu kan kasihan. Nah ini teman-teman itu yang sadar itu menyepakati keyakinan kelas itu ya langsung membantu, terutama ya teman cewek seperti teman anak perempuan itu lebih tanggap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperhatikan pada waktu pembelajaran. Nah di sini pada waktu pembelajaran terjadi atau dilakukan itu banyak alhamdulillah sudah kondusif. Memang anak-anaknya karena ya mungkin tadi jumlahnya hanya kelas kecil itu lebih fokus seperti itu, lebih fokus memperhatikan saat pembelajaran langsung dan juga dapat menaati prokes yang sudah disepakati. Ya, kemudian kami juga melakukan diskusi apabila ada
permasalahan atau kesulitan atau siapa, biasanya saya persilahkan ada temannya yang bisa membantu dulu gitu. Jadi siapa yang punya ide seperti itu, kalau nanti sudah ada, nanti diselesaikan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin waktu. Nah, di sini disiplin waktu itu selain yang pertama yaitu mereka kebanyakan memang datang tepat waktu, jarang sekali yang terlambat, seperti bahkan ada yang rumahnya jauh tapi ya rajin 30 menit sebelum pembelajaran dimulai itu sudah datang seperti itu. Padahal kan sebaiknya kalau selama ya PTM ini memang diharapkan tidak berlama-lama seperti itu, nanti takutnya membaur seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Nah, di sini juga dilakukan oleh memang siswa didik kami ketika ada pembelajaran, ada sedang berlangsung, yuk segera konsentrasi, segera dikerjakan. Yang belum paham ditanyakan, nanti ketika tugas sudah selesai, guru kasih misalnya, ayo ini mau diselesaikan berapa menit misalnya. Mereka yang menentukan dan mereka juga yang akan menyepakati dan menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa gambar yang mendukung, yaitu mencintai lingkungan kelas atau sekolah, yaitu ada membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, kemudian merawat tanaman, dan juga itu ada menyapu halaman. Kemudian next yaitu selanjutnya mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini di kelas prokes tidak boleh dilepas maskernya, meskipun ya kadang waktu lama itu juga anak-anak ngap gitu. Kalau ngap harus keluar kelas dulu, itu juga nggak boleh lama-lama gitu. Boleh izin sebentar seperti itu. Tapi memang kita memang karena ya itu tadi bukan ketakutan, sebenarnya saling menjaga saja, karena zona merah tidak tahu gitu, tidak tahu, karena kemarin kebetulan juga dari rekan sejawat ada yang banyak yang positif itu, jadi memang kami sudah mengantisipasi seperti itu. Kemudian ini antri mencuci tangan sebelum masuk ke kelas gitu. Nah, ada lagi ini saling menghormati dan tolong menolong. Ini sebelum masuk kelas tadi dilakukan masuk kelas dengan antrian. Kemudian memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran berakhir itu secara bergantian. Kemudian membantu teman ini memunguti sampah yang tercecer karena ya tadi, karena memang tempatnya luas, banyak pepohonan besar seperti itu. Ketika habis disapu oleh Pak tukang kebun pun sering kalau angin besar atau ya apalagi terik seperti ini, lagi musim panas seperti ini, sering daun-daun itu banyak yang berguguran itu, meranggas mereka. Nah, itu anak-anak yang mereka sudah menyepakati keyakinan kelas ini sudah tanggap sendiri nih, bu aku ambilin ya gitu sampahnya, ya silahkan gitu. Itu kalau pas lagi sedang istirahat atau kadang sebelum masuk atau mungkin pas pulang, itu mereka ada waktu 5 menit sambil menunggu jemputan, itu mereka seperti itu. Kemudian ada ini foto tentang memperhatikan pada waktu pembelajaran, tetap prokes. Kita ada melakukan diskusi. Kemudian, nah ada disiplin waktu. Ini datang tepat waktu, diperiksa, kemudian ini juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, terima kasih. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya buka, monggo bagi yang ingin bertanya.
Tanya Bu Beta. Mau ke Bunda Eti. Pemaparannya sudah sangat jelas. Walaupun jumlah muridnya sedikit, tapi semangat untuk membuat keyakinan kelasnya luar biasa sekali. Yang saya tanyakan, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Bu Beta di dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah Bu Beta? Itu Bu. Oke, Bunda. Terima kasih. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang kedua. Saya Bunda. Monggo Bunda Widya. Ya, dari tindakan budaya positif yang sudah jenengan lakukan itu pasti sebelumnya kan dikonsultasikan kepada teman yang di lembaga ya Bun, seperti kepala sekolah sama rekan sejawatnya. Nah, bagaimana respon mereka, respon kepala sekolah dan juga rekan sejawat panjenengan saat melakukan tindakan itu, Bu? Terima kasih. Ya. Mungkin satu lagi dulu, ada yang tidak bertanya lagi. Bu Beta. Monggo. Saya Bu Beta. Bu Tias, monggo. Yang ini tadi paparannya luar biasa sekali di sekolah ya, apalagi sekolah yang tenaga pendidiknya itu rata-rata sudah mendekati usia pensiun seperti itu, otomatis nanti jenengan kan tenaga baru, membawa inovasi baru. Nah, dari inovasi-inovasi baru ini pasti nanti juga ada banyak perubahan-perubahan positif yang ada di lembaga Bu Beta itu sendiri. Itu sangat luar biasa sekali. Ketika penjenengan melakukan sebuah inovasi baru di kelasnya dengan tentang keyakinan kelas itu tadi, pembiasaan itu tadi, kira-kira perasaan dari murid dan perasaan dari Bu Beta sendiri bagaimana? Perasaan Bu Beta, rasanya perbedaan apa yang jenengan rasakan dari sebelum mengenal apa itu budaya positif hingga saat ini, kemudian jenengan pasti juga bisa melihat respon atau perasaannya anak-anak ketika diajak bersama-sama untuk menerapkan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab dahulu pertanyaan pertama yang berasal dari budaya etik, yaitu tentang faktor keberhasilan apa ya yang nanti akan diperhatikan itu. Yang pertama itu ya dengan faktor keberhasilannya itu ya mendapat dukungan dari kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah itu sebelumnya karena di sini terlebih dahulu saya merupakan pendidik atau tenaga pengajar yang memang baru ditempatkan. Saya berada di SD 3 Kerakitan itu belum lama, jadi ini baru 8 bulan. Ya, baru 8 bulan di situ. Itu pertama beliau sangat mendukung melihat program-program yang kami paparkan seperti itu sangat mendukung. Pada dasarnya Bapak sangat mendukung ketika saya melaksanakan program yang positif seperti itu. Seperti guru penggerak ini, beliau juga sangat mendukung karena pada dasarnya sekolah kami yang tidak ada istilahnya tidak mempunyai kepala sekolah, jadi hanya diampu oleh beliau dan setiap hari beliau juga tidak berada di tempat. Jadi kayak borong. Jadi terhadap inovasi ketika itu baik dapat memajukan SD Negeri 3 Kerakitan, Bapak sangat mendukung ya. Cuman ya itu tadi karena Bapak sangat ketika memberi izin untuk pertemuan tatap muka itu, beliau itu sangat berhati-hati, sebenarnya bukan susah, sangat berhati-hati sekali. Karena apa? Karena ya memang zona merah, ketika nanti ada apa-apa itu yang dipersalahkan yang pastinya kan yang pertama itu Pak
pemimpin sekolah tersebut sebetulnya. Jadi untuk mendapatkan izin pertemuan tatap muka meskipun terbatas dan diizinkan oleh pihak pendidikan kabupaten itu, beliau masih berpikir, memang sangat berhati-hati sekali beliau dalam memutuskan itu jadi agak lama seperti itu. Kemarin juga sempat sudah masuk 1 minggu, hari ke-8 berarti akan masuk lagi daring lagi karena ada salah satu dari pendidik kami yang memang terkena seperti itu. Nah, kemudian ya tutup dulu lah gitu seminggu. Nah, itu baru dimulai lagi. Alhamdulillah sudah. Dan ini karena sudah mulai zona putih, jadi kita juga semakin semangat untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti itu. Untuk yang kedua, keberhasilannya dilihat dari murid ya. Jadi ya sebelum dahulu saya berada di situ ketika diceritakan oleh guru sebelumnya seperti itu ya mereka karena dulu adalah kekurangan tenaga pendidik, istilahnya hanya diampu juga oleh guru lain, jadi ini kurang jadi kurang perhatiannya. Ketika mendapat guru wali kelas yang memang mendampingi setiap harinya, mereka tuh sangat senang, sangat responsif, sangat aktif seperti itu. Jadi alhamdulillah juga anaknya juga nurut ya gitu. Jadi alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Kemudian yang ketiga ya sarana dan prasarana banyak yang mendukung. Jadi ya kami bisa melakukan keyakinan kelas ini dengan lancar. Kemudian orang tuanya ya itu tadi karena mendapat pendampingan dari wali kelas yang baru seperti itu, lebih bersemangat, lebih komunikatif, dan lebih mari bekerja sama bersama-sama mewujudkan untuk mencapai tujuan agar para siswa itu dapat merdeka belajar dan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih seperti itu. Mungkin itu Bunda Eti. Terima kasih Bu Beta Halo. penjelasannya. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Bunda Widiang ya, respon dari kepala sekolah dan teman sejawat. Nah, ini tadi sudah kami ceritakan kalau Bapak Kepala Sekolah ini memang luar biasa, sangat mendukung kami dan bahkan terkadang juga memberikan masukan itu kalau kurang, oh Mbak ini sebaiknya seperti ini itu, misal sebenarnya udah bagus ditambah ini seperti itu. Nah itu dukungannya juga luar biasa seperti itu. Kemudian untuk rekan sejawat, ini kalau rekan sejawat itu ya untuk berapa persennya yang mendukung, memang lebih banyak yang mendukung, tapi ya adalah sedikit persen yang memang kurang seperti itu karena ya karena mungkin beliau sudah hampir pensiun seperti yang dikatakan Bunda Tias tadi, jadi kayak nggak semangat lah ya, pokoknya alah dadak koyo ngono apa ngapain seperti itu, mau kayak biasanya saja. Jadi udah nggak berpikiran dia itu udah mau selesai ini tanggung jawabnya seperti itu. Jadi udah aja untuk diajak mari bersama-sama mengembangkan hal yang baik, kebajikan-kebajikan yang ada itu kayak kurang respons. Itu Bunda Widya. Iya Bunda, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Bunda Tias, yaitu perasaan ketika menerapkan keyakinan kelas tentang budaya positif ini. Sebenarnya perasaan saya sendiri yang pertama dulu tuh saya sebenarnya agak ragu-ragu gitu agak ragu-ragu apakah nanti tuh anak-anak bisa seperti itu, karena melihat yang pernah didengar dengan yang kenyataannya gitu kan belum pernah bertemu seperti itu. Jadi pertama awalnya itu agak ragu seperti itu. Tapi ternyata selain agak ragu, walaupun saya ragu, saya tetap semangat. Saya mempunyai keyakinan ketika saya di situ, saya
berusaha semaksimal mungkin bermanfaat dan dapat melakukan perubahan yang baik seperti itu. Paling enggak baik buat diri saya sendiri dan kelas saya sendiri seperti itu. Nah, itu perasaan saya. Tapi senang, semangat. Walaupun awalnya ragu, tapi dengan adanya dukungan dari Bapak Kepala dan beberapa rekan sejawat itu membuat saya ayo maju terus pantang mundur seperti itu. Kemudian perasaan anak-anak. Perasaan anak-anak itu alhamdulillah dari pertama ketemu mereka juga udah senang ya menganggap saya itu kayak temennya seperti itu. Tapi ya dalam batasan tetap ya walaupun mereka nggak bisa bosok kromo, nggak apa-apa. Tapi ojo weh, nek bu guru nggak boleh digituin kayak gitu. Jadi tetap rasa hormatnya ada seperti itu, saling menyayangi juga. Nah ini anak-anak sangat senang. Jadi perasaannya sangat senang ketika Bu, dulu aku masuk kelas yang beradat pokoknya aku harus nomor 1 seperti itu. Aku harus duduk di nomor 1. Yang penguasa itu yang dulunya dia penguasa, tapi melalui pendekatan-pendekatan dipahamkan sedikit demi sedikit dia mengerti, akhirnya mengerti. Jadi semua tuh mempunyai hak yang sama seperti itu, kewajiban yang sama seperti itu. Jadi ya nggak boleh sama temennya itu apa namanya kamu merasa menang sendiri seperti itu. Enggak, nanti kamu bisa saja sama teman-temanmu nggak ditemen seperti itu, terus kamu mau temenan sama siapa. Jadi kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong seperti itu. Mungkin itu Bunda Tias. Oh, nggih, terima kasih Bu Beta, luar biasa sekali. Ya, mungkin masih ada waktu nggih? Masih, nggih. Bunda Robi? Saya Bu. Monggo Bunda. Iya. Adakah dari pemaparan ini tadi ya agak terputus-putus kalau di tempat saya, tapi ya saya ini mau bertanya, adakah hambatan-hambatan dalam penerapan ini, penerapan apa keyakinan kelas ini, Bunda? Terima kasih. Simpan dulu pertanyaannya Bu Bunda. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Bu Beta, tapi presentasinya luar biasa dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan juga luar biasa di sekolah Bu Beta. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu perubahan apa yang Bu Beta rasakan pada diri Bu Beta setelah Bu Beta itu melakukan kegiatan tersebut? Apa yang berubah pada diri Bu Beta? Jadi kan Bu Beta sudah melaksanakan budaya positif di sekolahnya. Lalu perubahan apa yang ada pada diri Bu Beta? Itu aja Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Robi mungkin tentang hambatan-hambatan apa saja seperti itu untuk dalam penerapan keyakinan kelas ini, ya seperti yang kita ketahui guys, segala sesuatu yang kita lakukan untuk melakukan kebajikan, perubahan kebajikan ini pasti ya guys, ada banyak sedikitnya hambatan yang terjadi seperti itu. Tentu saja kami merasa mempunyai hambatan. Yang pertama itu ya tadi ya awalnya sih saya merasa kurang percaya diri, ragu-ragu seperti itu. Apakah nanti saya bisa menerapkan menerapkan keyakinan kelas tentang budaya positif ini ke peserta didik saya, mengingat peserta didik saya ini masih kelas bawah seperti itu. Ternyata itu
sudah terjawab gitu, alhamdulillah itu. Kemudian ya hambatan yang kedua itu ya tentang ini murid seperti itu. Nah, dari murid itu, walaupun murid kami hanya kelas kecil, ya setiap murid, setiap kepala itu berbeda kemauannya seperti itu. Jadi masih keinginan murid yang berbeda-beda ini untuk menjadikan satu keyakinan itu kadang tidak mudah, tapi alhamdulillah bisa seperti itu. Untuk di sini kenapa kok keinginan murid masih berbeda-beda itu menjadi wah berarti harus mencari yang keyakinan yang paling cocok seperti itu. Itu juga harus didiskusikan kembali seperti itu dengan mereka. Dan ini hambatannya itu ketika dalam melakukan pembentukan keyakinan kelas ini untuk mencapai budaya positif ini masih murid itu masih kurang akrab Bun. Jadi setelah hampir 2 tahun mereka tidak bertemu, saya kan kelas 2 jadi hampir 2 tahun mereka tidak bertemu, itu mereka kurang akrab karena ya lama nggak bertemu dan kebanyakan rumahnya berjauhan. Jadi yang tetanggaan itu sedikit gitu. Jadi di habis pandemi ini, masa pandemi ini, jadi banyak yang masih malu-malu seperti itu. Jadi harus ayo gitu. Tapi ya ada sih yang PD-nya luar biasa, yang pemberani tadi gitu. Tapi nggak sembodo pinter gitu. Kemudian semua pinter. Kemudian hambatan yang tentang murid masih murid itu satu Bun. Ya masih ada satu murid sepertinya ini baru saya pendekatan seperti itu. Ini kayaknya emang ABK apa ya? Tapi ABK-nya tuh gimana ya Bun? Jadi kalau diajak bicara dia itu saya bertanya apa, jawabnya apa seperti itu. Jadi ini tuh berulang-ulang seperti itu nih. Ini kalau hanya sekali 2 kali, oh mungkin dia lelah, mungkin dia capek gitu, nggak konsentrasi. Tapi ternyata memang baru ada pendekatan dari kami seperti itu. Semoga nanti mendapat solusi yang terbaik seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya hambatannya ya ada berapa, nggak banyak sih Bun, ada beberapa rekan sejawat yang agak kurang welcome gitu ya. Itu mungkin itu Bunda Robi jawabannya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Pertanyaannya Pak Taufik. Sebenarnya gampang-gampang susah ya menjawab pertanyaannya Pak Taufik ini, semoga berkenan ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari perubahan apa ya yang ada pada diri saya. Ketika saya telah melakukan keyakinan kelas tentang yang telah saya jadikan di kelas 2 tentang budaya positif ini, saya merasa sebenarnya nggak ke arah sombong sih, tapi perubahannya saya lebih bahagia dan lebih nyaman gitu. Nyaman sekali malah mendapat kelas 2 yang tadinya saya aduh kelas bawah ya gitu. Yang saya awalnya itu aduh gimana ya di kelas bawah gitu kan. Anak-anaknya mesti anak-anak gitu. Tapi ya karena itu tadi adanya saya mempelajari adanya budaya positif, kemudian ada penerapan keyakinan kelas ini, perubahan pada diri saya itu semakin pede Bu. Pak maaf. Semakin pede untuk melakukan mendorong mereka untuk melakukan keyakinan kelas budaya positif ini di kelas ini, terutama di kelas saya. Dan kadang malah ada beberapa siswa itu yang di kelas lain, kelas tetangga itu, ih anu yo, penak yo, kamu di wali kelasin Bu Beta anyar semangat kayak di foto-foto gitu. itu baru apa ya, jadi kayak merasa seneng gitu aja sih Pak. Perubahannya lebih semangat. Saya malah merasa lebih disiplin karena mereka disiplin. Saya juga ingin lebih disiplin lagi seperti itu agar bisa dapat menjadi contoh bagi mereka. Mungkin itu Bapak Taufik. Saya mencoba menjawab. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.
Sudah ya teman-teman, waktunya sudah nggih Pak, cekap nggih? Ya, cukup Bu. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas segala bentuk partisipasinya. Memberikan umpan balik serta pertanyaan-pertanyaan yang mendukung. Semoga kedepannya kita semua diberi kebaikan, diberi sebuah keberkahan dan kesuksesan. Tetap semangat selalu. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila dalam mempresentasikan dan menjawab pertanyaan ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Beta. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh saya bertanya sebentar? Boleh.